Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Shalom anak-anak. Sungguh senang kalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu GKI Marta Gerja. Tentunya Tuhan Yesus sudah memberkati kalian semua dari bangun pagi, siang nanti, sampai nanti malam. Ayo kita pujikan bersama, aku diberkati. Kita nyanyi dengan penuh sukacita ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada pagi hari ini saya boleh kembali datang di sekolah minggu ini. Sekolah minggu meskipun masih online, tapi Tuhan, kami selalu sayang pada Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami dapat mengikuti ibadah online ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian tahu burung-burung yang di udara itu, mereka tidak mencari makan sendiri. Mereka tidak ada yang orang-orang yang membedakan itu, tidak ada. Tapi siapa yang memberi makan mereka? Tuhan. Tuhan yang memelihara burung-burung itu. Dan bunga-bunga yang di kebun, bunga-bunga yang di padang itu, semua indah. Bunga itu tidak bisa menghias diri sendiri, tapi Tuhan yang menghias. Juga kita semua, Tuhan yang akan selalu memberikan kita makan, minum, dan juga pakaian. Oleh sebab itu, kalian semua tidak perlu khawatir, karena Tuhan akan selalu memelihara kita. Ayo, kita bersama-sama pujikan, jangan kamu khawatir. Anak-anak, kalau Bapa di surga memelihara kita, kita tidak perlu khawatir. Nah sekarang, kata jangan kamu khawatir akan kita pujikan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir.
tokonya diganti dengan nama kita. Seperti di sini Kak Eni. Nah, di rumah nama kalian sendiri ya. Yuk, bisa kan? Masih ingat ya namanya ya? Iya. Yuk, Kak Tri. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah selalu menjaga saya dan selalu memberikan semua yang baik untuk saya. Terima kasih Tuhan sudah memelihara saya sepanjang hidup saya. Sekarang Tuhan, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya Tuhan, supaya saya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong sertai Budian Tuhan, yang akan membawakan firman Tuhan, supaya Budian dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, apa yang kamu lakukan kalau mama papa mau pergi, tapi kalian nggak diajak? Tapi mereka janji kalau segera pulang dan bawa oleh-oleh. Pasti kalian menanti-nanti kepulangan mereka. Nah, sudah lama nunggu-nunggu tapi mama papa belum pulang. Kalian pasti gelisah. Duh, papa mama udah lama kok belum pulang. Nah, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sedang menantikan janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada para muridnya? Sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia mengatakan bahwa setelah bangkit dari kematian, Tuhan akan menemui murid-muridnya di Galilea. Makanya hari itu para murid berkumpul di tepi pantai Tiberias. Ada Simon Petrus, ada Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Nah, mereka sudah menunggu kedatangan Tuhan Yesus dari pagi, anak-anak. Hari sudah semakin sore. Nah, kalau menunggu, yang ditunggu belum datang juga, kita lama-lama bosan ya. Nah, makanya Simon ini sambil menunggu Tuhan Yesus, dia akan mencari ikan. Teman-teman, kata Simon pada teman-temannya, karena Tuhan Yesus belum datang, sambil menunggu Tuhan Yesus datang, aku mau menangkap ikan. Apa kalian mau ikut? Aku mau ikut, Simon. Aku juga ikut. Aku juga, kata teman-temannya. Ya, sesudah mereka tidak bersama-sama lagi dengan Tuhan Yesus, Simon memutuskan untuk kembali menjadi nelayan, mencari ikan lagi. Mereka lalu naik perahu untuk mencari ikan. Mereka tebarkan jalannya. Piu! Lalu setelah berapa lama mereka tarik jalannya? Nah, sampai di atas, ya, jalannya kosong. Tidak ada seekor ikan pun yang nyangkut di jalan. Mereka tebarkan lagi. Piu! Tarik lagi. Tapi ini tidak ada ikan lagi di jalan. Mereka sudah berusaha, anak. Semalam-malaman mereka tebarkan jalannya, tarik lagi, tebarkan lagi, tarik lagi. Tapi apa yang mereka dapat? Tak seekor ikan pun mereka dapat. Semalam-malaman mereka tidak mendapat apa-apa. Matahari sudah mulai muncul.
Kalau matahari mulai muncul berarti tandanya hari sudah pagi. Mereka sudah lelah karena semalaman menangkap ikan. Hatinya sedih karena semalaman tidak mendapatkan ikan seekor pun, dan juga perutnya lapar. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke pantai. Sebelum mereka sampai ke pantai, ada orang yang berdiri di tepi pantai dan dia berteriak, "Hai anak-anak, apa kalian punya ikan?" Murid Tuhan Yesus, ada yang bertanya, "Apa kita punya ikan?" "Tidak, kami tidak punya ikan. Kami tidak mendapatkan ikan seekor pun." Lalu orang yang di tepi pantai ini berkata lagi, "Tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu." Anak-anak, apakah murid-murid mau mendengarkan perkataan orang itu? Ternyata mereka mau mendengarkan mau menuruti perkataan orang yang di tepi pantai. Padahal mereka tidak tahu siapa orang itu. Murid-murid lalu menebarkan jalannya. Dia terbangkan di sebelah kanan perahu. Fiuk! Lalu mereka tarik. "Hei teman-teman, ayo bantu aku. Ini sangat berat. Ayo kita bantu." Nah, setelah jalannya ditarik, wow, begitu banyak ikan yang mereka dapat. Mereka sangat senang. Lalu mereka bersama-sama menarik jala itu, dimasukkan ke perahu. Lalu Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus, dia berpikir, siapa orang ini ya? Semalam-malaman kita mencari ikan tak mendapatkan seekor pun. Tapi setelah dia mengatakan tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, lalu kita mendapatkan ikan yang banyak. Pasti ini Tuhan. Tidak ada yang bisa melakukan ini semua kecuali Tuhan. Yohanes yakin kalau itu Tuhan. Lalu ia memberitahu Simon, "Simon, kamu tahu tidak siapa yang di tepi pantai yang menyuruh kita menebarkan jala di sebelah kanan perahu?" "Siapa Yohanes?" "Itu adalah Tuhan." "Tuhan?" "Iya Simon. Coba pikir, semalaman kita menjala ikan, tidak seekor pun kita dapatkan. Tapi begitu orang yang di tepi pantai menyuruh kita menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu, kita mendapatkan banyak sekali ikan, besar-besar lagi." Begitu Simon tahu bahwa itu adalah Tuhan, dia cepat-cepat pakai pakaiannya. Lalu dia nyebur ke danau yang sudah tidak jauh dari pantai. Dia cepat-cepat menemui Tuhan Yesus. Dan ketika para murid sampai ke darat, mereka melihat ada nyala api dan di atasnya ada ikan dan roti. "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap, anak-anak," kata Tuhan Yesus. Simon lalu cepat-cepat ke perahu. Dia menghela jalannya yang penuh ikan ke daratan. Dia lalu mengambil beberapa ikan dan memberikannya kepada Yesus. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Marilah, ayo, sarapanlah, kita makan bersama." Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus tidak ada yang berani bertanya, "Siapakah engkau?" Karena mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Pagi itu mereka sarapan bersama Tuhan Yesus. Dan Tuhan sendiri yang menyediakan makanan untuk para muridnya. Ketika murid-murid tidak mempunyai makanan,
ketika murid-murid tidak mendapatkan seekor pun ikan, Tuhan Yesus sudah menyediakannya. Anak-anak, Tuhan Yesus sengaja menemui murid-muridnya dimanapun mereka berada. Untuk apa? Untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan benar-benar bangkit dari kematian. Tuhan juga menyediakan makanan untuk para murid-muridnya. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka seorang diri. Tuhan sudah menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan para murid, termasuk saat itu ketika mereka tidak mempunyai makanan, Tuhan sudah menyediakannya. Apakah Tuhan juga menyediakan apa yang kita butuhkan? Ya, benar sekali anak-anak. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Saat ini anak-anak masih di rumah saja karena masih ada COVID. Tidak bebas pergi kemana-mana. Kalau misalnya mau membeli sesuatu, tidak boleh pergi, apalagi anak yang masih kecil. Sudah di rumah saja. Nah, kebutuhan kalian bisa kalian dapatkan dari papa, mama, mungkin opa, oma, saudara yang lain, atau bahkan dari orang yang tidak kita sangka, anak-anak. Di saat anak-anak tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa ibadah di gereja, Tuhan juga sudah menyiapkannya. Dengan cara apa? Anak-anak belajar dan beribadah secara online seperti saat ini. Nah, jadi walaupun COVID ini masih ada, kita tak perlu khawatir, sebab Tuhan tetap memelihara kita dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Seperti ayat hafalan yang akan kita hafalkan hari ini. Ayo Alkitabnya disiapkan. Kita buka Alkitab dalam Mazmur 55 ayat 23. Yuk, siapkan anak-anak. Mazmur 55 ayat 23. Kita baca keseluruhannya ya. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, sekarang yang kita gunakan untuk ayat hafalan yang bagian A, bagian atas dari serahkanlah sampai engkau. Yuk kita baca bersama. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sekarang kata khawatirmu kita ganti dengan kata khawatirku. Kata Ia kita ganti kata Tuhan, dan kata engkau kita ganti dengan kata aku. Siap anak-anak? 1, 2, 3. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirku kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara aku. Sekarang coba Alkitabnya ditutup, atau anak-anak matanya ditutup. Kita mau menghafalkan. Siap ya? 1, 2, 3. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirku kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara aku. Amin. Mari anak-anak kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Saya sangat bersyukur karena Tuhan tetap memelihara dan mencukupi semua kebutuhan saya. Ampuni saya Tuhan, jikalau saya merasa khawatir akan kebutuhan saya. Ajarkan saya untuk selalu percaya kepadamu, bahwa Tuhan tetap memperhatikan saya. Tuhan menyediakan apa yang saya butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah memelihara kita dan menjaga kita sampai dengan hari ini. Mari kita ucapkan terima kasih pada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ayo, kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dengan sukacita. Rajin belajar dan rajin berdoa. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.